Ketemu lagi anak-anak kami kelas 11. Hari ini kita masuk di video yang ketiga tentang larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan kali ini, coba kita klik dulu tombol like dan subscribe-nya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai cara kerja dari larutan buffer. Gimana larutan buffer itu bisa mempertahankan nilai pH-nya terhadap penambahan asam maupun basa. Oke, untuk lebih jelas coba kita lihat langsung contoh soalnya. Di sini dikatakan suatu campuran penyangga yang terbentuk dari 500 ml NH4OH 1 molar dan 500 ml amonium sulfat 0,5 molar. Diketahui Kb NH4OH 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian ada diberikan nilai log beberapa angka. Yang ditanya yang pertama, tentukan pH larutan penyangga itu. Baik, untuk menjawab soal ini, pertama kita harus tahu dulu komponen larutan penyangga kita ini apa. Larutan penyangga ini tersusun atas apa dia sekarang. Nah, kalau kita perhatikan di soal, larutan penyangga kita ini tersusun atas NH4OH ini dan NH4 2 kali SO4. NH4OH-nya sebanyak 500 dikali 1, berarti itu 500 milimol. Kemudian penyusun yang kedua, yaitu garamnya, amonium sulfat. Amonium sulfat itu sebanyak berapa? Coba kita lihat. Nah, 500 kali 0,5, 250 milimol. Tetapi sebenarnya yang membentuk buffer itu adalah NH4OH dengan NH4 plusnya. Jadi artinya kita lebih butuh NH4 plusnya. Nah, maka coba kita tentukan berapa NH4 plusnya kalau amonium sulfatnya 250 milimol. Nah, NH4 plusnya adalah milimol amonium sulfat dikali dengan indeks NH4 plus yang 2 ini. Maka berarti NH4 plusnya adalah 500 milimol juga. Nah, inilah komponen penyangga kita. Berarti kesimpulannya, larutan buffer kita ini merupakan campuran basa lemah dengan asam konjugasi. Karena campuran basa lemah dengan asam konjugasinya, maka dia termasuk ke dalam buffer basa. Nah, untuk menghitung pH larutan buffer basa, sudah sama kita ketahui rumusnya. OH- sama dengan Kb dari basa lemahnya dikali dengan mol basa lemahnya, berarti mol NH4OH. Lalu kita bagi dengan mol asam konjugasinya. Asam konjugasinya itu adalah NH4+. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Kb-nya di soal udah ada. 2 kali 10 pangkat min 4. Mol NH4OH-nya 500. Kemudian mol NH4 plusnya juga 500. Maka dari sini kita dapat, yaitu ini habis ya, jadi 1 ini 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, kalau konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 4 molar, berarti POH-nya adalah 4 dikurang log 2. Nah, kalau POH-nya 4 kurang log 2, maka pH-nya tentu 14 dikurang ini. 14 kurang 4, 10. Letakkan ini di belakang, beri aja tanda yang berlawanan. 10 ditambah log 2. Itulah nilai pH buffer kita ini. Nah, di soal ada diberikan nilai log 2 itu 0,3. Berarti 10 ditambah 0,3. 10,3. Nah, itulah pH larutan buffer ini sebelum ditambah asam ataupun sebelum ditambah basa. Nah, kita mau lihat pengaruhnya setelah ditambah asam atau ditambah basa jadi bagaimana. Nah, ini tadi yang nomor 2 tadi. Tentukan pH larutan penyangga punya kita ini setelah ditambah HCl. Tadi ingat ya, sebelum ditambah asam 10,3. Kita lihat nanti gimana pengaruhnya setelah ditambah asam.
Nah, komponen penyangga tadi di awalnya ada NH4OH sebanyak berapa tadi? 500 kali 1. 500 milimol. Kemudian ada NH4+ juga sebagai asam konjugasinya, yaitu 500 kali 0,5 kali 2. 500 milimol juga. Sekarang ke dalam campuran ini kita tambah HCl. Nah, larutan buffer ini mereka itu bekerjanya seandainya ditambahkan asam atau ditambah basa, maka buffer ini berusaha mengurangi pengaruh penambahan asam atau basa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memajukan salah satu. Artinya kalau yang masuk nanti adalah asam, maka yang bereaksi dengan asam yang masuk itu adalah basa. Tujuannya mengurangi pengaruh asam yang masuk. Tapi kalau yang masuk adalah basa, maka yang bereaksi dengan basa yang masuk itu adalah asam. Nah, di sini kita masukkan HCl. Maka yang bereaksi dengan HCl adalah basa. Di antara dua ini, yang basa ini. Maka begitu masuk HCl ke dalam campuran ini, terjadilah reaksi antara HCl dengan NH4OH. Kita reaksikanlah NH4OH dengan HCl. Nah, apa hasilnya? Hasilnya nanti asam tambah basa, hasilnya tentu garam tambah air. NH4Cl ditambah H2O. Nah, sekarang kita hitung mol masing-masing ya. Kita hitung dulu mol masing-masing biar kita tahu apa hasil akhirnya. NH4OH-nya sudah ada di dalam 500 yang siap mengurangi pengaruh HCl. HCl yang masuk itu 0,1 dikali 100. Berarti 10 milimol HCl yang masuk. Nah, perbandingan koefisien 1:1, sementara ini 50:1. Berarti tidak sebanding. Artinya di antara dua ini nanti ada yang habis, ada yang bersisa. Maka kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Siapa yang habis? Yang habis itu cara nentukannya bagi mol dengan koefisien, yang kecil hasil bagi, itu yang habis. Berarti kalau kita hitung dari sini, yang habis HCl. Habis artinya disediakan 10, bereaksi 10, habis dia. Lalu berapa bereaksi di sini? Gunakan perbandingan koefisien 1:1. Kalau ini 10, maka bereaksi 10, akibatnya masih bersisa 490 milimol NH4OH. Nah, kemudian karena mereka bereaksi ada terbentuk NH4Cl yang di dalamnya juga ada NH4+. Berapa banyak? 1:1:1. 10 berarti ini 10 milimol. Nah, sekarang komponen buffernya akan berubah jumlahnya. Tadinya NH4OH-nya 500, karena bereaksi dengan HCl, maka NH4OH sekarang bukan 500 lagi. Lalu jadi berapa? 490. Kenapa? Karena dari 510 bereaksi melawan HCl, maka dia tinggal 490 milimol. Lalu bagaimana dengan NH4+-nya? Tadi NH4+ di awal 500. Akibat reaksi NH4OH dengan HCl, ada lagi NH4+ terbentuk 10 lagi. Maka dengan demikian, NH4+-nya jadi bertambah. Awalnya tadi 500, bertambah 10, maka NH4+-nya jadi 510 milimol. Nah, inilah komponen buffernya sekarang. Maka kita hitung pH-nya setelah ditambah asam ini. Karena dia buffer basa, berarti rumusnya OH- sama dengan Kb kali mol basanya, dalam hal ini NH4OH, dibagi mol NH4+-nya, asam konjugasinya. Nah, kita masukkan Kb-nya di soal 2 kali 10⁻⁴. Ya.
Mol NH4OH-nya yang ini sekarang. Nah, 490 per mol NH4 plusnya sekarang yang ini 510. 510 ya. Nah, ini kita coret. Maka dapatlah kita 2 dikali 49 itu 98 dibagi 51. Maka dapat ini 1,92. 1,92 ini ya. Ini kali 10 pangkat min 4. Karena ini ada 10 pangkat min 4 nih. Nah, 1,92 kali 10 pangkat min 4. Yang ini maksudnya nilai ini 1,92. Berarti dari sini kita bisa dapat POH-nya adalah 4 kurang log 1,92. Berarti pH-nya adalah 10 tambah log 1,92. Coba kita lihat. Log 1,92 0,28. Berarti kesimpulannya pH-nya 10 tambah 0,28. 10,28. Tadi sebelum ditambah HCl, pH-nya 10,3. Artinya angka ini kalau kita sederhanakan dia, dibulatkan satu angka di belakang koma, ya tetap 10,3. Nah, berarti dari situ diambil kesimpulan pengaruh penambahan pH asam itu tidak berpengaruh besar terhadap perubahan pH. Nah, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Gimana kalau ditambah basa? Nah, kalau ditambah basa, begitu juga metodenya. Pokoknya asam atau basa yang ditambahkan itu akan bereaksi dengan salah satu komponennya. Nah, kita tentukan lagi komponennya di awal apa saja. Tadi di awal NH4OH ada 500 kali 1, 500 milimol. Nah, sedangkan NH4 plusnya adalah 500 kali 0,5 kali 2. Ya, 500 kali 0,5 kali 2. Nah, 500 milimol juga. Lalu, ke dalam campuran ini, kita tambahkan basa, CaOH 2 kali. Maka CaOH 2 kali akan bereaksi dengan salah satu dari yang dua ini. Dengan mana dia bereaksi? Ini basa. Tentu basa akan bereaksi dengan asam. Kalau kita lihat komponennya, ini basa lemah, ini asam konjugasinya. Berarti kesimpulannya, CaOH 2 kali begitu masuk akan berhadapan dengan NH4+. Maka terjadilah reaksi CaOH 2 kali dengan NH4+. Coba apa hasilnya? Nah, maka nanti OH-nya pindah kemari. Maka jadilah dia NH4OH ditambah Ca2+. Supaya setara, ini OH-nya 2, ini 1 kali 2, biar sama kali 2. Nah, sekarang kita hitung mol masing-masing ya. CaOH 2 kali, mol yang kita tambahkan CaOH 2 kali ini berapa? 100 kali 0,05. 5 milimol. NH4 plusnya tadi berapa? 500. Perbandingan koefisien 1:2. Perbandingan mol mereka 1:100. Berarti nggak sebanding. Kalau nggak sebanding, berarti ada yang bersisa. Kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Turunkan siapa yang habis. Nah, 500 bagi 2, 250. 5 bagi 1, 5. Berarti yang kecil hasil bagi 5. Maka ini yang turun, 5. Habis. Berapa bereaksi di sini? 1/2. Kalau ini 5, ini 10. Maka sisanya 490. Tapi akibat reaksi ini ada terbentuk NH4OH. Sebanyak berapa? 1/2. 5, 10, 10. Nah, sekarang komponen buffernya berubah lagi. Akibat penambahan basa. Berubah. Tadinya NH4OH-nya 500. Setelah reaksi ada terbentuk lagi NH4OH sebanyak 10.
Berarti kesimpulannya NH4OH-nya jadi 510 milimol. Lalu bagaimana dengan NH4+? Tadi NH4+, 500. Setelah ditambah basa, maka NH4+ ini bereaksi dengan basa sebanyak 10. Tinggallah 490 milimol. Nah, inilah komponen buffernya sekarang. Maka kita hitung berapa pH-nya. Tentu rumusnya konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basanya, yaitu NH4OH, dibagi dengan mol asam konjugasinya, NH4+. Kb-nya itu 2 kali 10⁻⁴. Mol NH4OH-nya sekarang 510. Per mol NH4+-nya 490. Saya coret nih. Nah, berarti 2 kali 51, 102 per 49 kali 10⁻⁴. 102 dibagi 49, ini 2,08 kali 10⁻⁴. Maka dari sini kita bisa dapat pOH-nya 4 kurang log 2,08. Berarti berapa pH-nya itu? pH-nya adalah 14 kurang 4, 10 tambah log 2,08. Log 2,08 adalah 0,31. 10,31. Nah, kita lihat perubahannya ya. Awalnya sebelum ditambah asam atau ditambah basa, pH-nya 10. Ini pH-nya 10,3 sebelum ditambah asam. Setelah ditambah asam, jadi 10,28. Nah, sekarang kita bandingkan setelah dia ditambah basa. Awalnya tadi 10,3. Setelah ditambah basa, jadi 10,31. Jadi kalau kita hitung perubahan pH-nya itu cuma 0,01. Sangat kecil sekali. Karena sangat kecil, maka dianggap tidak terjadi perubahan. Itu makanya dikatakan larutan buffer itu larutan yang bisa mempertahankan nilai pH. Baik, anak-anak kami kelas 11. Jadi untuk pengaruh penambahan pH asam atau basa, ini contoh soal yang saya berikan hari ini. Nanti di video yang keempat, kita akan bahas soal-soal buffer lebih banyak lagi, lebih variatif lagi. Bahkan nanti bisa kita ambil dari ujian SIMA UI, dari SBMPTN, dari UM/UGM. Nah, kemudian bagi anak-anak kami yang menjumpai masalah dalam belajar kimia, seandainya ingin bertanya, ini ada nomor WA saya. Kemudian kalau misalnya ingin dibuatkan video tentang materi apa, sebutkan aja di sini. Kita akan tindak lanjuti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.